Halo semua, bertemu lagi di channel Dunia Kripto. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu kripto yang bergerak di dunia metaverse, di mana metaverse baru-baru ini sangat booming ya, karena adanya berita dari perubahan nama Facebook ke Meta yang menggunakan teknologi metaverse, sehingga cryptocurrency seperti Centraland, Mana, seperti Sandbox, seperti ING juga mengalami peningkatan. Namun kripto tersebut sudah mengalami kenaikan yang sangat tinggi dan volumenya sudah terlalu besar, sehingga upside-nya mungkin juga tidak jauh. Namun kali ini kita akan membahas salah satu token yang bergerak juga di bidang metaverse yang belum banyak dilirik oleh para pengamat kripto, namun project-projectnya itu sangat bagus ke depannya. Oke, penasaran dengan kripto apakah itu? Kriptonya adalah network atau disingkat dengan NetVRK, di mana NetVRK ini adalah metaverse ya, di mana dengan alat dan infrastruktur kreasi yang kuat untuk dengan mudah membuat berbagai mengalami dan memonetisasi kreasi dengan fokus pada game, pendidikan, dan tempat kerja virtual, dibangun berdasarkan kepemilikan tanah dan aset virtual. Jadi game ini nanti akan ada dia seperti kepemilikan tanah, kepemilikan tempat gedung-gedung, tempat kerja yang bisa kita perdagangkan, kita beli dan kita jual secara virtual. Jadi game ini betul-betul seperti mirip-mirip dengan mana ya, Decentraland ya. Kita lihat dulu apa aja yang berada di token ini. Nah, ini sangat keren ya. Oke, kita lihat dulu token ini. Ekosistem token, kasus penggunaan token NetVRK. Token NetVRK dapat digunakan untuk membeli aset dalam dunia realitas virtual tempat Anda berada. Aset dapat mencangkup bangunan, kendaraan, rumah, dan banyak lainnya yang akan ditemukan di pasar NetVRK atau network. Jadi nanti mereka membentuk suatu dunia virtual, nanti di dalamnya ada itu bangunan, ada kendaraan, ada rumah, dan banyak item-item lain yang dapat kita temukan di dalamnya. Bisa membeli tanah ya, jadi seperti dunia offline, tanah juga merupakan komoditas berharga di dunia virtual reality dalam NetVRK. Token dapat digunakan untuk membeli tanah di hotspot real estate utama seperti menghadap ke pantai atau tepat di depan kota. Jadi nantinya akan dibangun tempat-tempat real estate seperti di dunia nyata ya, di dalam dunia NetVRK. Oke, bisa membeli ruang iklan juga yang dapat digunakan untuk menghasilkan bentuk pendapatan pasif dan dijual kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang sia. Jadi ada juga ruang-ruang iklan ya. Jadi itu seperti di dunia nyata, seperti kita berada di kota, ada papan reklame, ada bangunan, ada rumah, ada semuanya ya. Token juga dapat digunakan untuk menghasilkan NFT, cara lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi selain kita mendapatkan penghasilan dari penjualan tanah, penjualan bangunan tersebut, kita juga akan mendapatkan NFT-nya. Nah, nanti ini pasti NFT-nya akan keluar ya. Cara lain untuk mendapatkan penghasilan pasif dengan token NetVRK dapat dilakukan melalui staking. Nah, stakingnya juga bakalan ada, yang membayar staker persentase tetap
dari keuntungan berdasarkan staking token mereka di jaringan. Jadi nanti akan ada stakingnya juga, kita akan melakukan staking NetVRK ya tokennya ya. Nah, gimana market capnya sekarang? Market capnya itu pasar realitas virtual dan augmented global bernilai sekitar 26,7 miliar US dollar pada tahun 2018 dan diperkirakan akan mencapai sekitar 814,7 miliar US dollar pada tahun 2025 dengan CAGR ini apa ya? CAGR ini adalah pertumbuhannya ya, pertumbuhan kepadatannya. CAGR itu adalah tingkat pertumbuhan tahunan majemuk ya sebesar 63% antara tahun 2019 dan 2025. Pasar game VR-nya itu 45 billion US dollar ya, diperkirakan akan tumbuh menjadi 45 miliar pada tahun 2022. Pendapatan pasar VR-nya tumbuh menjadi sekitar 26 billion US dollar pada tahun 2002. Sedangkan dasar penggunaan VR globalnya itu diharapkan tumbuh dari 70 juta pengguna pada tahun 2022 menjadi 216 juta pada tahun 2025. Penjualan headset VR diperkirakan akan tumbuh menjadi 68 juta pada tahun 2022. Jadi game ini sangat sangat mempunyai target-target kedepannya ya, termasuk seperti pasar gamenya, pendapatan dari penggunaan VR-nya sampai headset VR-nya ya. Masalah, kita akan menemukan masalah dengan begitu banyaknya potensi. Apa yang membuat VR tidak menjadi arus utama? Tentu kurangnya konten berkualitas. Jumlah konten berkualitas terbatas dalam lingkungan VR, kekurangan alat desain yang dibuat dengan baik. Standar tinggi standar tinggi dan kondisi kompleks untuk rata-rata pengguna dalam hal pembuatan konten, biaya mahal untuk pembuatan aplikasi. Ya tentu pembuatan VR itu sangat mahal ya. Tidak ada opsi monetisasi. Ya memang di VR tidak ada monetisasi ya. Atau bagi industri arus utama untuk memanfaatkan industri tersebut. Sehingga di sini mereka mempunyai solusi, yaitu platform VR sosial dengan alat dan infrastruktur kreasi canggih untuk membuat, berbagi, merasakan, dan memonetisasi VR dengan mudah. VR App Store menyediakan kemampuan untuk membuat aplikasi dan mengalaminya dengan orang lain. Jadi mereka melihat bahwa NetVRK ini merupakan solusi dari masalah-masalah dari platform VR tadi. Jumlah konten unik yang tidak terbatas. Dunia VR unik yang sepenuhnya interaktif dalam jumlah tak terbatas. Kami menawarkan minat baru dan tak terbatas pada VR dengan pertumbuhan konsumen yang cepat. Jadi mereka memberikan solusi dengan memunculkan token ini. Pengguna di semua tingkat dapat menciptakan dunia ataupun aplikasi VR. Jadi dengan NetVRK ini dapat menciptakan dunia ataupun aplikasi VR. Juga dapat melaksanakan monetisasi dan hadiah untuk partisipasi. Semua pengguna VR akan mendapat manfaat dengan semua VR di bawah satu atap. Bisnis akan dapat memanfaatkan berbagai cara untuk monetisasi. Di mana kita bisa membeli token ini? Ada di Rubik, ada di Coin Market Cap, ini ada di Rubik ya. Bisa juga kita coba cari tempat lain di Rubik Exchange. Bisa menggunakan USDT. Wah, ini Ethereum bisa juga ya. Daftar tokennya sudah terdaftar di Coin Market Cap, di CoinGecko, di DEX, di KuCoin.
Kita akan melihat berita dari token ini. Ini menurut saya ini sangat istimewa ya. Nah, ini dia berita-berita terbarunya. Nah, Net4K mempersembahkan tentara kerah merah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Angry Ape Army. Token ini senang hati mengumumkan bahwa Angry Ape Army, koleksi NFT generatif dari 11.11.0 Kera yang sangat marah oleh tim desainer terkenal termasuk veteran desain Net4K John Park. Jadi Net4K adalah metaverse yang dibangun di atas blockchain di Unreal Engine yang memungkinkan pengguna untuk memonetisasi konten mereka melalui NFT dan virtual land bersama-sama. Net4K dan tentara kerah merah atau Angry Ape Army akan meluncurkan revolusi kera. Angry Ape Army diilustrasikan dan dirancang oleh seniman terkenal dunia John Park yang dikenal dengan desain futuristiknya pada seri NFT Net4K Transport dan mengerjakan film seperti War of the Planet of the Apes, Star Wars, Maze Runner, Transformer 4, and sequel Avatar. Wah, ini film-film bagus ya. Jadi ini hampir teman-teman jika nonton ini sangat film-film masa depan semua ya. Jadi ini memang kerjasamanya sangat ini ya, orang-orang yang sangat tepat ya, menggabungkan kekuatan dengan seniman konsep terkenal Emmanuel Siu yang dikenal karena karya seniman konsepnya yang mencolok di film-film termasuk Ready Player One. Wah, ini film yang menjadi inspirasi dari metaverse. Hellboy, oke. Ini film Teenage Mutant Ninja Turtles. Ini kura-kura ninja ya. Deadpool, oke. Thor, The Matrix, Resurrection, dan banyak lagi. Ini film-film yang sangat mendunia ya, dan ternyata metaverse itu ada di film-film ini. Jadi ini sangat proyek yang sangat baik ya ke depannya ya. Melengkapi tim yang luar biasa adalah Daniel Jim Park, seorang pengembang dan seniman yang telah bekerja di bidang VR and AR selama bertahun-tahun. Ini menghasilkan bakat kolaboratif yang luar biasa di balik proyek NFT yang visioner. Ini dia hasil NFT-nya. Oke, keren ya. Ini kera di metaverse. NFT Angry Ape Army akan memiliki utilitas penuh di Net4K Metaverse melalui markas mereka, Pulau Monyet. Pulau ini akan terbuka bagi pengunjung petualang yang berani masuk. Pulau ini akan memungkinkan pemain untuk mendapatkan hadiah, menambang, bermain game, dan bersosialisasi serta berinteraksi dengan kera lainnya. Jadi ini adalah salah satu kerjasama dari Net4K dengan NFT Angry Ape Army ya. Nanti ini akan, wow, ini akan menjadi film ya, keren ya. Oke, yang dari CEO nya Daniel Kennedy. Kami sangat senang bisa bermitra dengan Angry Ape Army dan seniman berbakat dan berbakat di balik proyek ini. Ini benar-benar puncak dalam sejarah desain dan film, di mana kita akan melihat seni AAA diproduksi di blockchain dengan integrasi metaverse sejati. Selamat datang di metaverse. Wow, ini kata sambutan dari John Park ya. Sebagai seorang seniman konsep yang bekerja di industri film dan juga video game, salah satu passion utama saya adalah membangun dunia. Saya menyukai ide untuk mengilustrasikan dunia, budaya, dan latar yang berbeda. Saya tidak sabar untuk melihat karya seni saya
menjadi hidup di metaverse. Jadi mereka ini menjalin kerjasama ya. Ada juga Daniel Jimpark. Wah, ini sangat keren ya. Wow. Oke, kita lihat apalagi berita-beritanya. Kedua, berita keduanya adalah pembaharuan Net 4K, sukses penjualan tanah virtual, transportasi dan banyak lagi. Jadi di sini akan membahas tentang penjualan NFT tanah dan transportasi virtual yang baru-baru ini. Oke, ini dia. Seiring dengan semakin populernya istilah dan konsep metaverse, kami melihat nama-nama besar seperti Facebook kini melakukan rebranding sebagai perusahaan metaverse. Mereka bahkan mengubah nama mereka untuk mencerminkan arah baru ini. Sejak awal metaverse Net 4K telah difokuskan untuk menciptakan dunia maya dan metaverse yang mulus dan bermanfaat yang dapat diakses dan dinikmati semua orang. Dengan fokus yang luas termasuk bisnis, pendidikan, serta game dan sosialisasi, Net 4K siap menjadi metaverse nomor 1 di dunia. Oke. Ada virtual land, penjualan NFT virtual land, dan penjualan NFT transportasi. Oke, penjualan NFT berlangsung di beberapa tempat peluncuran dan tempat termasuk Chainbox, Verum, Pulse, Truthpad, NFT Pad, Saver-V, Samurai, Blind Boxes, Polylauncher, Bondly, MantraDAO, Oxbull, Spora, NFT Trade, dan banyak lagi. Kami mengucapkan selamat kepada semua orang yang dapat membeli NFT tanah virtual atau NFT transportasi. Mereka yang tidak bisa akan segera dapat melalui beberapa pasar NFT termasuk OpenSea.io dan Net 4K Marketplace. Oke ya. NFT tanggal pencetakan resmi. Dengan penjual memecahkan rekor untuk keduanya, kami merasa terhormat memiliki komunitas yang terlibat. Dengan senang hati kami juga mengumumkan bahwa tanggal pencetakan resmi untuk tanah virtual adalah pada 12 November. Untuk mengklaim dan mencetak NFT Anda cukup buka NFT Net 4K net4k.co mulai tanggal 12 November dan hubungkan dompet Anda yang digunakan untuk membeli NFT-nya. Jadi ini dia, masuk ke alamat tadi, daftar akun dan masuk, hubungkan dengan dompet dan melakukan klaim tanah. Langkah keempat, cetak tanah Anda. Oke, ini sangat keren ya. Ada persil-persil tanahnya di dalamnya. Oke. Nanti kita akan praktekkan ya di video selanjutnya. Jika sebidang tanah tidak tersedia, itu akan ditampilkan sebagai abu-abu di peta. Mengklik akan memunculkan informasi sudah dicetak alamat IRC20 yang memiliki NFT. Wow, ini keren ya. Oke, ini kami fokus untuk menjadikan Net 4K Metaverse sebagai metaverse sejati, yang berarti mendukung banyak blockchain termasuk Ethereum, Polygon, Solana, Cardano, Polkadot, Binance Smart Chain, CRV, Ledger, Flare, Avalanche atau Ava, Elrond, dan banyak lagi. Blockchain ini akan diintegrasikan di dalam metaverse, memungkinkan sejumlah besar proyek yang bermitra dan didukung untuk beroperasi secara natif di metaverse. Ini berarti platform dan protokol akan sepenuhnya dapat digunakan dalam metaverse. Jadi ini dia blockchain yang didukung di Net 4K Metaverse. Oke, ini dia mitranya.
Wow, ini premium ya, metaverse premium menurut saya. Oke, ini dia orang-orang di belakangnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang token ini, bisa langsung ke situsnya ya. Ini juga ada investornya ya. Ini orang-orang di belakangnya. Ini dia investornya, banyak juga ya. Oke, ini orang-orang di belakangnya, ada pendirinya Michael Cashley. Wow. Oke, mungkin proyek ini luar biasa. Menurut saya ini luar biasa, sangat jelas proyeknya, sangat premium. Orang-orangnya juga ini orang-orang terbaik ya, menurut saya. Mereka juga kerjasama dengan para orang-orang hebat, pembuat film. Oke, mungkin ini dia mitranya. Wow, ini apa saja ya, ada Certic, ada Bonley Pool. Waduh, ini oke. Jadi kesimpulannya menurut saya ini token yang sangat menjanjikan, yang mungkin juga market cap-nya masih kecil ya, jadi upside-nya masih jauh dibandingkan Mana, dibandingkan Sandbox, dibandingkan ING, dibandingkan juga beberapa token-token yang bergerak di bidang metaverse yang sudah maju terlebih dahulu. Tapi ini adalah salah satu token metaverse yang sangat bagus ke depannya. Jadi teman-teman, jika ingin berinvestasi ataupun ingin membeli token ini, silakan lakukan riset, lakukan analisa terlebih dahulu, sehingga teman-teman bisa membeli token ini dengan tepat. Dan di bidang cryptocurrency semuanya bisa terjadi, bisa kita rugi, bisa kita untung, tergantung teman-teman bagaimana mengikuti perkembangan setiap token-token yang akan dibeli. Pesan saya, sebelum membeli token, lakukan dulu riset yang mendalam. Oke, ini salah satu token yang bagus. Semoga teman-teman belajarinya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Tetap dukung channel ini, Dunia Kripto, like dan juga subscribe juga, dan berikan komentar di bawahnya token-token apa yang akan kita bahas di selanjutnya. Oke, terima kasih. See you, bye bye.